Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah sekalian, alhamdulillah wa syukurillah kita berhadir kembali di masjid ini dalam rangka sholat subuh berjamaah. Kita lanjutkan dengan kajian kita dapat berguru dari yang tadi. Mudah-mudahan semuanya ini semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Coba kita lihat halaman 151 Al-Bab bab yang ke-40 di fardhu terutama takwa. Jadi kalau takwa adalah menjalankan ketaatan, ya, kemudian meninggalkan yang dilarang Allah. Dan taat itu aspek positif, itu aspek daripada taat, ya. Di fardhu terutama taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iklam anna ta'ata Allah Subhanahu wa Ta'ala imamul khairi kulli. Ketahuilah oleh itu bahwa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kumpulan segala kebaikan. Jadi kalau takwa ada dua aspek, kita akan bahas satu aspek saja, aspek yang positifnya, yaitu imamul khair. Waqad sallallahu ta'ala alaihi fi kitabihi fi ayatin muta'addidah. Dan Allah telah menganjurkan kepada kita semua dalam Al-Quran di ayatin muta'addidah, dalam berbagai ayat Al-Quran. Wa biha al-rusul, dan dengan itulah dia mengutus para rasul. Jadi rasul zaman dari rasul. Untuk apa tujuannya diutus para rasul? Yukhrijun nasa min dzulumatil qulub, agar dia dapat mengeluarkan manusia dari gelapnya jiwa manusia. Ila anwari ma'rifatul qudus, menuju cahaya pengetahuan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Al-Qudus. Jadi tujuan Rasul adalah untuk mengeluarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang. Apa tujuan dan jangka panjangnya? Waliyan amat tahu ila dinah, agar mereka manusia dapat bersenang-senang nanti di surga naik. Nah, ini jelas salah satu nama surga yang penuh kenikmatan. Untuk siapa surga itu? Allati u'iddat lil muttaqin, yang telah disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi memang sudah disiapkan, ya. Neraka sudah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Neraka juga sudah disiapkan. Jadi di akhirat hanya dua, surga dan neraka, ya. Jadi kalau ada kelompok aliran Islam seperti Mu'tazilah, dia mengatakan nanti di akhirat ada surga, ada satu tempat di tengah-tengah antara surga dan neraka. Ya, itu tidak ada. Surga dan neraka tidak ada di tengah-tengah, ada. Ya, surga dan neraka sudah disiapkan. Apa itu surga? Di mana air terang, di mana mata tidak pernah melihat surga itu. Walau samia, dan juga telinga belum pernah mendengar. Walau ala qalbi basari, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Jadi kalau Al-Quran menggambarkan
surga itu adalah jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Surga yang mengalir pohon-pohon ya, sungai-sungai mengalir, kemudian pohonnya rindang-rindang dan sebagainya. Itu kira-kira gambaran seperti itu. Bukan berarti surga seperti itu. Itu kira-kira seperti itu. Tujuannya adalah ditahdiril pasti untuk mendekatkan manusia. Karena sebenarnya di dunia ini kalau kita ke tempat-tempat yang bagus, tempat-tempat yang indah, ke pantai, ke pegunungan, ya, di mana ada pohon-pohon yang sangat indah, kemudian di bawahnya sungai mengalir, itu kira-kira enak. Tapi surga bukan seperti itu. Itu kira-kira gambarannya aja. Malah lebih nikmat dari itu. Makanya dikatakan malah ain Quran. Tidak pernah mata ini melihat surga. Walau kunun samia juga tidak pernah telinga mendengar. Walau kotor tidak pernah terlintas bagaimana surga. Jadi kalau pernah menggambar seperti itu secara fisik, kira-kira seperti itulah. Kalau itu saja nikmat, apalagi lebih dari itu. Itu dimaksud malah ain Quran. Fa'innahu lam yukhlaqu 'abasan. Sesungguhnya mereka manusia tidak pernah diciptakan dalam keadaan sia-sia. Jadi apapun makhluk Allah yang diciptakan itu tidak akan sia-sia. Tidak kadang-kadang apa sih nyamuk itu diciptakan diberdinakan sudah ada hikmahnya. Cuma kadang-kadang kita belum tahu. Apa sih adanya misalnya ya batu itu ternyata salah satu batu diciptakan supaya dia bisa memakan bangkai ya. Jadi kalau ada bangkai itu batu tugasnya akan memakan. Coba kalau ada batu kita nggak mau makan bangkai, batu tugasnya ada. Jadi kita apa dari mulai paling kecil sampai paling besar itu ada hikmah. Lam yukhlaqu tidak pernah diciptakan sia-sia. Seperti Pak kita punya kendaraan, ya, punya motor, ya, semuanya bagus, tapi itu ada pentilnya tuh. Pentilnya nggak ada. Bahkan itu sejarah bagus. Ya, harus ada pentilnya. Jadi kalau dipompa, banyak nggak? Terus itu penting. Itu yang dimaksud lam yukhlaqu. Bal yadzina asar bima amil, dan Allah akan membalas mereka yang berbuat jahat. Wa yadzina al-mubiruna, dan juga akan membalas orang yang berbuat baik dengan kebaikan. Ini dimaksud orang yang berbuat baik ya, akan ditempatkan di surga, orang yang berbuat jahat ya, maksiat akan ditempatkan di neraka. Wa huwal ghani an ta'atihi, dan Allah Maha Kaya, tidak perlu menentang. Wala ta'muru maksiatun, dan tidak memudaratkan kalau mereka maksiat. Jadi kalau kita sholat, Allah tidak ukur. Kalau kita nggak sholat, Allah pun nggak rugi. Allah itu Maha Kaya. Jadi kalau kita sholat, kita kebutuhan Quran kita, supaya kita tenang. Kenapa? Allah Maha Kaya. Ya. Kita sedekah nih, berapa miliar? Kalau nggak beruntung ya. Kalau kita nggak sedekah, Allah nggak beruntung. Kita yang rugi. Ya, itu dimaksud. Ya, tidak bermanfaat ketaatan mereka dan juga tidak mendorong kemaksiatan mereka. Walau itu benda malah saya, ini tak baru dan tidak mengurangi kesempurnaan Allah. Kalau bahwa mereka semua, ya, itu dimaksud Allah Maha Kaya. Wa antumul fuqara, dan semua kaum dalam keadaan miskin, butuh kepada Allah. Alladzina inda rabbika yusabbihuna lahu bil laili wan nahar, dan orang-orang yang Tuhan mereka itu selalu bertasbih. Jadi sini sudah digunakan fi'il mudhari ya. Inilah terus untuk terus-menerus bila ini bertasbih kepada Allah malam wan nahar dan siang. Wa hum la ya'lamun, dan mereka tidak bosan-bosannya untuk berpikir
berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah menetapkannya di surga. Man 'amila shalihan falinafsihi, barang siapa yang beramal soleh maka untuk dirinya. Jadi kalau kita berbuat baik untuk diri kita menolong orang, nanti untuk kita akan kembali kebaikan kepada kita. Kalau kita berbuat jahat, kita dosa kembali kepada kita, dampak negatifnya. Wa man asaa fa'alaiha, dan barang siapa yang berbuat jelek, maka resikonya akan tanggung sendiri. Wallahu waliyyu, karena Allah Maha Kaya, wa antumul fuqara, dan kau semua dalam keadaan miskin. Yang dimaksud fakir, semua kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapapun banyaknya kekayaan kita, tetap butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud fuqara. Fakir yang berasal dari fakirun fuqara. Ya ajaban, alangkah anehnya. Ahaduna yasdari roti, salah seorang kita membeli budak. Wa ya'lamu ayyakuna qaliman fiha yalqu minal fitnah. Kemudian dia juga sedang untuk melaksanakan tugas-tugasnya untuk berfitnah kepadanya, membantunya, nasihatan dia, menasihatkannya. Munqadan, dia patuh di maulahu kepada majikannya. Alladzi istawalla alaihi, yang telah mengangkatnya sebagai budak. Bil ardi al-yasir, dengan harga yang murah, al-fani yang panah. Wa yaqulu, dan dia akan mengecamnya atau menutupnya di silatin wahidah, dengan satu kesalahan saja, berarti walai dan melarangnya. Baru bama manfaat baru tahu mungkin saja dia akan mengusirnya, memecahnya atau membaca. Ini maksudnya begini. Kalau kita punya bujang, misalnya di rumah kita punya bujang, pembantu dan sebagainya. Pembantu saja melakukan kesalahan sedikit saja, kita akan marah-marah kepada dia. Kita akan usir. Bahkan ada pembantu yang disiksa demikian. Tapi kita kepada Allah, kesalahan kita akan kita kepada Allah, tapi Allah tidak langsung menyiksa kita. Kita masih dibiarkan ini. Apa tujuannya? Supaya kita bertaubat. Selama masih ada umur. Nah ini betapa murahnya Allah, Maha kasih sayang Allah. Sama lana lana ma aulan hakiki. Bagaimana kalau kita patuh kepada pimpinan kita yang sebenarnya? Maksudnya majikan kita yang sebenarnya itu Allah. Ya. Kepada manusia, majikan kita sebagai manusia, yang mana kita dibeli begitu murah, digaji begitu murah, kalau kita melakukan kesalahan, kita dimarahi demikian. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebenarnya majikan kita yang sebenarnya. Alladzi khalaqana, karena dia telah menciptakan kita, wasawwana, dan menyempurnakan kita, wa naqau fi ada hadir apa, dan kita melakukan kesalahan, sering kali melakukan kesalahan. Wa madari lantas kami yang mauna bertindak, tetapi Allah tetap tidak memarah kita, tidak mencabut nikmat-nikmatnya kepada kita. Allati laulah, kalau Allah melakukan seperti itulah maka kita akan binasa semua. Itulah. Jadi salah satu asmaul husna adalah al-istiqomah muttaqin. Muttaqin itu adalah sifat balas dendam, tetapi Allah tidak menerapkan sifat istiqomah, sifat muttaqin. Kalau Allah menerapkan sifat dendamnya, maka kita semua akan binasa. Lahanat. Tapi kita dibiarkan masih hidup, dibiarkan bernafas dan lain sebagainya. Apa tujuannya? Supaya kita tetap bertaubat. Masih dikasih waktu. Nah, bahwa qadirun ala saksi lima mujarrad ibadah. Bisa saja dia melakukan kekerasan hanya dengan satu tindakan kesalahan. Lakin nahuminna, tetapi Allah memberikan kita mudahan, membiarkan kita la'allana minatuba, agar kita bertaubat.
Kalau Allah sifat balas dendam sebenarnya secara dimatikan. Barang siapa yang berbuat maksiat, Allah binasakan. Barang siapa yang tidak salat, Allah langsung matikan. Bisa saja. Tapi kita tidak ada kesempatan untuk bertobat. Makanya jangan heran orang yang berbuat jahat masih dihidupkan panjangnya, masih diumurkan, dibacakan umurnya. Itu dalam rangka apa? Itu yang namanya istidraj. Ya, terus. Baik, dan masih ada kesempatan untuk bertobat. Di sini katakan, saya bagaimana harus bertobat dan Allah akan menerima tobat kita. Betapa keputusan kita. Wayakfir billah dan mengampuni segala kesalahan kita. Wayakfir amalana dan menutupi segala aib. Bahwa akhirnya aib. Maka orang yang berkata akan menyadari man huwal haq juga. Siapa yang paling berhak diberikan ketaatan? Allah memajikan kita, apa memimpin kita? Kita yang tahu. Itu orang apa yang tertahu? Para akhir tahap juga. Bayar bawa alaihi, bayar kajau itu yang dan Allah akan menerima taubat kita. Kita akan mengharapkan turunnya kepada kita. Waktu lama nambah. Setiap orang yang berbuat dosa, tabailah orang ini. Dia akan bertaubat kepada Khalik yang mencipta. Karena maka dia akan kembali mulai merahmati dan tidak boleh berputus asa dengan rahmat. Betapapun banyaknya dosa kita, maka Allah akan memberikan ampunan dan memberikan rahmat. Karena rahmat Allah Maha Tuhan lebih besar daripada dosa kita. Jadi betapapun besarnya dosa kita, janganlah kita berputus asa. Jangan Allah tidak mengampuni kita. Nah itu yang tidak boleh seperti itu. Kita tetap optimis betapa besarnya besarnya kemampuan Allah kepada hamba. Wajib Allah boleh lagi mensyukuri nikmat ini dan juga akan menambah kecintaan kepadanya dengan mensyukuri nikmat-nikmatnya. Wajib Allah dan terus dia melakukan seperti itu. Asa ayat kabar mudah-mudahan dia ditulis dalam rezeki umat orang-orang yang mencintai. Bayakil maut berdatanglah kematian. Jadi setelah dia berbuat dosa banyak, lalu bertobat, Allah menerima tobat, lalu datanglah kematian. Itu disebut namanya husnul. Bayakil maut lalu datanglah kematian. Bahwa mustaqbil ila maulahu dan dia sangat rindu dalam